Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azrul Abdillah dalam Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Kali ini Abdillah Podcast kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yang saya kenal nih, beliau orangnya ceria, happy. Siapa aja pun kawan yang banyak nih. Dan beliau di tahun ini termasuk tenaga kesehatan terbaik Kabupaten Deli Serdang kategori perawat. Nah, beliau meluangkan waktunya hadir di tempat kita ini untuk berbagi inspirasi dan cerita bagaimana sih beliau bisa meraih prestasi tersebut. Kita sambut Kak Lely Deborah Panggabean. Apa kabar? Kak Lely aja yang panggil ya. Ya, biar lebih ini aja, lebih akrab gitu ya. Pokoknya yang enak aja lah ya. Iya. Yang buat tambah cantik aja. Iya. Kak Lely, boleh tahu nggak nih ceritanya kegiatan kemarin? Gimana sih? Yang kemarin yang dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ya Pak. Iya. Kegiatannya itu sebetulnya biasa-biasa aja loh Pak. Biasa dilaksanakan, maksudnya biasa dilaksanakan kayaknya agenda rutin dinas kesehatan setiap tahunnya. Iya. Ada perayaan ini ya karena Hari Kesehatan ya kan. Jadi dibuatlah lomba nakes terbaik tenaga kesehatan. Terbaik. Nah, di situ ada 8 kurang lebih 8 nakes lah yang dilombakan per jurusannya. Per jurusan. Iya, ada gizi, ada kesehatan Ada lingkungan, bidan. ada bidan, perawat, Promkes. dokter gigi, promkes. Oh, gitu. Nah, salah satunya saya yang dikirim dari Tanjung Rawa, mewakili Puskesmas Tanjung Rawa tercinta. Iya, luar biasa hebat ya, Tanjung Rawa lagi-lagi masih diperhitungkan ya. Iya, pasti Ceritanya kayak mana sih Kak? Kok bisa kakak ini pilih? Gitu. Pasti kan punya ini kan gitu kan, punya penilaian tersendiri atau gimana? Ceritanya gimana kok bisa kepilih? Agak kurang sedikit. Mungkin ya kan, selama ini kalau kita dalam bertugas ya kita kerjakan lah tugas kita gitu aja mungkin kan. Nah dari Puskesmas kan ada ibaratnya kok kita kerja itu kan ada indikator kerja itu ya. Namanya salah satu ketepatan buat laporan akurat dalam laporan kita gitu kan apa yang kita buat kan biasanya gitu ya Pak. Iya. Nah mungkin itu salah satu kriteria mungkin ya salah satunya. Jadi Puskesmas memberi kepercayaan kita yang ditunjuk mewakili Puskesmas Tanjung Rawa mungkin kalau saya salah mungkin lah itu mungkin versi saya tapi ini pasti tahu kebenaran itu kenapa kita dikirim itu pimpinan pimpinan siapa yang mau dikirimnya gitu kan dengan kriteria dia beliau sendiri kan gitu. Nah kita dikirim di situ kita mengikuti seleksi karena sebelumnya kan sudah ada surat dari dinas bahwasanya ada lomba nakes terbaik. Nah di situ persyaratannya juga ada kan minimal masa kerja juga. Baru kemudian juga harus mempunyai karya tulis yang merupakan inovasi dari pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Oh, begitu. Dalam hal ini tugas saya adalah sebagai koordinator perawat kesehatan masyarakat dan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Harus kesehatan jiwa. Ceria. Ceria, iya. Kelihatan nih dari orangnya kalau dia ceria, orangnya selalu ceria. Proses seleksinya kayak mana waktu itu? Ya kita kan lihat waktu itu di Balai Irung apa ya Pak? Balai Irung, PPK. Balai Irung ini Kabupaten Deli Serdang dan kita mengikuti seleksi. Jadi kita melihatlah hasil karya tulis kita seperti apa. Iya. Inovasi yang merupakan hasil inovasi kita. Iya. Nah, itu kan ada dewan jurinya. Ya mungkin menurut dewan juri saat itu saya mungkin dipilihnya menjadi perawat nakes terbaik kategori perawat. Proses seleksinya tadi saya kira berapa? Satu kabupaten peserta yang Satu ikut. kabupaten ya kalau di Deli Serdang kalau nggak salah ada 30-an puskesmas ya Pak. 30 puskesmas. Ya kan ada berapa kecamatan? Kecamatan kadang ada yang 2 puskesmasnya. Iya. Tanjung Rawa kan 2. Iya, betul. Ada Tanjung Rawa, ada Dalus 10. Iya. Jadi kalau salah 30-an lah. Pada saat kompetisi itu kendala ada nggak ya? Kendalanya apa nih gitu waktu kompetisi? Kendalanya itu lah Pak, kayak mana ya, karena itu sifatnya memang dadakan, tapi mungkin maksudnya supaya yang kita buat itu bukan settingan atau rekayasa kan. Jadi memang mendadak, jadi
Jadi mungkin itu prinsipnya itu ya. Iya, itu karena buat makalah itu kita juga nggak waktunya nggak banyak, karena kita dikasih waktu berapa hari, dua hari. Menurut penilaian Kak Leli sendiri nih ya, yang menjadi kekurangan kakak ketika saat kompetisi itu apa? Kita juga mungkin beda itu tadi membuat, kan kita namanya inovasi kan, kalau Iya. segala kerja itu kan artinya inovasi itu yang bermanfaat pasti Iya, betul. ya, mudah dikerjakan oleh orang lain, Iya. baru terukur. Mungkin waktu pengukurannya aja ya Pak ya. Jadi supaya lebih udah tahu seberapa banyak sih pengaruhnya dari yang inovasi yang kita buat tadi kan gitu. Di masyarakat dan di pekerjaan kita sendiri. Supaya lebih ini kan Pak, supaya real gitu kan. Iya. Jadi nggak cuma Secara ini tertulis kegiatan ini tapi nggak tahu dampaknya apa, tolak ukurnya apa. Kan Iya. kita harus lebih jelas gitu. Jadi pada saat itu inovasi-inovasi itu dituangkan dalam sebuah karya tulis Iya, atau karya ilmiah. Iya. Judulnya apa sih kemarin karya ilmiah? Pera Kawan David. Pera Kawan David. Apaan itu Pera Kawan David? Si Pera Kawan David. Iya. Jadi penasaran, Iya, jadi itu. kepo juga. Iya, memang itu Pak, Pera Kawan David kok banyak lagi entah apa kan. Tapi memang kita ambil itu karena memang itu adalah singkatan dari perawat, keluarga, kawan, pandemi COVID. Karena memang kan sekarang ini kan yang lagi booming itu kan mulai 2020 COVID-19 kemarin ya. COVID. Bagaimana supaya COVID itu teratasi? Artinya kita pun ikutlah ibarat sebagai orang yang bergerak di kesehatan pun kita kan pengen juga meningkatkan supaya tubuh kita pun sehat, artinya imunitas meningkat, kayak yang angka kalau COVID penularan ini pun supaya berkurang. kan ibaratnya ikut Betul. jadi salah satunya kita pilih lah itu kan dengan bentuk kegiatannya memang home visit. Home visit. Iya, home visit kunjungan rumah. Jadi kan kita tahu kan Pak, kalau COVID ini bagi yang keluarga rawan, artinya yang memiliki penyakit penyerta misalnya diabetes, hipertensi itu kan lebih apa ya Pak, kalau umpamanya kena COVID lebih membahayakan atau lebih berat lah. Iya, memperberat penyakit kalau dia kena COVID. Iya, artinya yang dia memang sudah awalnya punya penyakit, tambah punya COVID lebih lagi, berat lebih berat lagi, resiko lebih besar. Jadinya Jadi di itulah makalah yang itu yang diangkat. kita buat lah itu bagaimana dia supaya memahami tentang masalah COVID. Iya. Kita lakukan Penkes, kita lakukan juga memang apa namanya cara-cara kayak TPS, cuci tangan kan itu kan Iya. karena salah satunya kan prokes ya Pak. Betul. Yang kayak Perbuk Bupati ya. Iya, tentang PPKM ya. Tentang COVID ini COVID Pak. 19. Perbuk 77 kalau nggak Iya, salah betul, betul. ya dari Bupati Deli Serdang. Jadi itulah kita sampaikan ke keluarga-keluarga rawan tadi gitu. Termasuk jiwanya Pak, dukungan kesehatan jiwa Iya. kan Iya, dengan CPS itu kan Betul, kita betul. sampaikan juga karena kesehatan jiwa juga merupakan Hal yang penting ya. hal yang masa penting COVID. karena kalau ibarat itu dia cemas, dia pun karena nggak tahu informasi kan betul. juga membuat penyakit jauh mana lagi kadang-kadang kan Apalagi ada kondisi juga, COVID ini imbasnya. kekurangan, iya banyak imbasnya, Banyak. pekerjaan, penghasilan, jadi banyak yang jadi akhirnya banyak yang stres. stres. Kita ibaratnya keluarga ODGJ-nya ini meningkat. meningkat. Dan saya memang di samping Ah. seperti saya bilang tadi perawat Sebagai kesehatan perawat koordinator kesehatan. Puskesmas, saya juga adalah perawat jiwa Pak. Perawat jiwa. Mungkin Bapak tidak tidak asing lagi. Makanya sudah pas itu orang yang ceria terus jadi jiwa yang Jadi ceria. kalau saya sudah ke desa, ada langsung tahu, oh ada ODGJ, ada kayak mana ini? Iya. Asal kan saya aja lah Pak dibilang Ah. ODGJ. Kalau petugas ODGJ nggak apa-apa. Jangan ODGJ-nya ya. Iya, tapi jauh-jauh kan, canda aja Pak. Iya, Canda iya, ODGJ. Iya. Jadi Bu, ketika mendapat penghargaan dari Bapak Bupati Deli Serdang, gimana sih perasaannya tampil di depan? Iya, gimana ya Pak? Sebetulnya jujur kita Iya. kerja itu bukan karena mencari supaya kita dapat dihargai. Niat kita itu satu. Memang kan saya dari dulu yang namanya pimpinan selalu saya apa ya Pak? Saya perhatikan atau saya karena pimpinan gitu cakapnya selalu saya dengar. Iya. Dulu saya juga kan. Ada motivasi ya dari pimpinan-pimpinan jadi motivasi ya. Pimpinan-pimpinan saya pasti ada kata kunci. Dan dulu ada pimpinan saya yang bilang pekerjaanmu adalah ibadah. Iya. Nah, jadi dari situ lah kalau kita memang bisa bekerja sambil beribadah kenapa tidak? Jadi sebatas saya juga bukan orang yang baik-baik banget, tapi sebatas yang saya bisa, yang saya mampu, yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi
kebetulan ini diapresiasi kan gitu kan. Betul. Nah, kita kan nggak nyangka, kita mengerjakan itu bukan karena besok supaya nanti aku juara dan orang nggak ada. Iya. Murni. Jadi kita ada kepuasan sendiri Pak. Ada yang namanya sebangga namanya ya kan, kalau dibilang bangga. Iya. Bapak Bupati Iya. mau ngasih piagam kan Iya. siapa yang nggak seneng. Iya, mudah-mudahan Pak Depan Apalagi- Bapak Presiden ya Bu ya. Mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin. Aduh. Gitu. Dukungan teman-teman, pimpinan, atasan Oh, ketika itu. ikut lomba itu seberapa besar sih? Apakah itu salah satu kategori yang menjadi supportnya Ibu bisa? Kalau aku bilang Pak secara pribadi ya, yang membuat itu semua sebetulnya dukungan tadi lah, pimpinan, teman-teman. Oh. Teman-teman ini yang paling besar Pak. Ya. Makanya kita apapun ceritanya dalam bekerja itu memang harus perlu di sinergi ya, Kolaborasi ya. kolaborasi itu harus kuat. Iya. Harus nggak bisa kita sendiri gitu. Mana bisa saya kerjakan kegiatan gitu. Kalau saya sendiri kerjakan berapa waktu saya. Tapi Iya. dengan adanya teman-teman, dukungan teman-teman yang baik, pimpinan yang baik, yang mudah-mudahan itu kalau saya pribadi Iya. sebetulnya lebih besar kalau saya kemarin terpilih itu teman-teman. Jadi akhirnya sebetulnya yang juara itu teman-teman. Oh. Bukan utama ya pimpinan kita lah, karena dia Jadi selalu kemenangan mendukung. Ibu bukan kemenangan untuk diri sendiri Iya, ya, tapi pimpinan memang tim kita dan lah pimpinan dulu ya. saling Betul, dukung, betul. ada apa yang kita bilang kebetulan dia Disupport, ibaratnya, disetujui ya. teman-teman kooperatif. Jadi Kooperatif. aku bilang itu penghargaan cuma badannya pada saya, nama-nama saya, tapi sebenarnya penghargaan untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman. Karena saya suka bekerja tim biasanya. Bekerja tim. Nggak pernah saya sendiri, biasanya saya banyak melibatkan teman-teman dan memang Ya. teman-temannya baik-baik. Baik, Makanya baik. saya kemarin datang orang teman-teman Ngucapin Ucap selamat. itu syukuran apa Pak Anda Iya. adik-adik awak ini kan gitu. Iya, Tapi diumpah-umpah. mungkin ya mereka itu saya situ juga Pak. Ibaratnya makanya mungkin tiap hari berat badan saya naik gara-gara selalu bahagia. Selalu bahagia. Di lingkungan orang-orang baik Iya, yang luar selalu biasa. mendukung. Jadi di sini senang, di sana senang, di Di mana mana-mana mana hatiku senang. Yes, yes, Iya, yes. iya. Itu juga foto untuk ini ya supaya nggak ODGJ tadi ya. Pasti lah ya Pasti kan ya. selalu bersyukur, Bersyukur, apa, jalani nikmati. kayak apa ya kan syukuri apa. Betul. Saya betul, apa betul. adanya juga mau punya sedikit juga. Kak Deborah, ada lagi Ya, nih Pak. sebenarnya hal terpenting yang mau saya tanyakan ya kan. Jadi ketika kita meraih sebuah prestasi itu kan tidak terlepas ya ada yang kita korbankan. Salah satunya mungkin keluarga. Nah, gimana sih? Apa sih yang ingin Kak Deborah ungkapkan nih untuk keluarga di rumah, anak-anak yang mungkin sudah ya karena kita juga mau prestasi pasti kan ada dikorbankan gitu waktu kita. Kadang-kadang memang ya namanya di dunia ini kan nggak bisa semua kita raih impian kita kan gitu. Iya. Memang kadang-kadang anak lah Iya. yang kita apa, tapi ya untuk anak-anak suami lah ya kan. Iya. Suami yang paling penting juga. Iya, big boss di rumah ya. Iya, suami kita bisa kerja sama, anak-anak juga. Yang mudah-mudahan kalau yang kasihannya kan Pak, waktu kita kadang kan jadi lebih banyak di luar kan Iya. itu karena kita ada tugas kadang kan gitu. Anak-anak sering kita tinggal di rumah. Ya kebetulan kan sekarang lagi apa namanya Pak, musimnya daring. Iya. Mereka juga Kadang perlu orang itu pendamping, pengen ya, memang, didampingi. Mama ini kan apa Sabtu Mama kerja juga Iya, betul, iya. Tapi sebetulnya itu dia akhirnya Mama ini pengen di rumah gitu. Iya. Ya setiap apa tapi mungkin masih nggak terlalu banget Bapak masih Iya. bisa teratasi Masih walaupun- ada lah waktu. masih ada lah Diupayakan. waktu kadang-kadang kita pun siapkan juga waktu. Doanya nih untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Doa saya buat suami Suami. tercinta Ya. semoga tetap sehat teruslah dukung istri Iya. supaya kita sama-sama bisa membentuk nanti masa depan anak. Iya. Buat anak-anakku semua terima kasih karena sejauh ini Mama tidak pernah kalian buat rewel, masih bisa apa yang Mama apakan kalian dengar, artinya bisa adik sama abang di rumah rukun-rukun tidak gaduh. Iya. Itu sudah suatu syukur. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, rezeki ditambahkan sama Tuhan, cita-cita ke depan diberkati Tuhan, jadilah anak yang baik dan selalu menyenangkan orang tua, terlebih bagi Tuhan dan sesama. Iya. Nanti, Pak. Kemudian Bu, pesennya nih buat nakes-nakes lain untuk ini. Kalau yang pesan untuk nakes-nakes lain ya Pak, kan
Tapi maaf ya, Iya. kalau ini bukan apa ibaratnya bukan karena dijual Paling hebat nggak ya? kali Nggak. enggak. Ibaratnya bukan ibaratnya masih yang ringan-ringan saja, hanya kebetulan. Dan Iya. saya bilang tadi prestasi itu bukan prestasi saya, prestasi teman-teman yang selalu membicarakan tentang saya sesuatu hal yang positif. Iya. Tapi memang saya sebagai nakes ataupun sebagai perawat selama ini apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya tahu, apa yang menjadi tujuan itu saya kerjakan. Misalnya kayak kita sebagai perawat jiwa, kita Iya. upayakan pasien-pasien kita ini bisa berobat. Bagaimana kita kan kita anggaplah itu saudara kita. Jadi ibaratnya gini, di samping bekerja mencari materi, maaf nggak mungkin Iya. kita nggak materi, tapi kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Mungkin betul. Jadi intinya seperti yang Ibu katakan di awal tadi ya. Jadi kan pekerjaan sebagai Ibadah. ibadah. Iya. Ada nilai ibadah Iya. dalam bekerja ya. Jadi orang Tidak semata-mata materi lah. Walaupun kita butuh materi kan pasti gitu. Pak, itu Pasti ya. pasti nggak mungkin kita nggak. Tapi itu, tapi kan kita juga nggak mau terbebani kan. Pak? Betul, Sama orang betul. lain juga nggak mau Iya. terbebani. Nggak punya target Nggak punya gitu loh. target. Punya target harus kaya, harus Nah. punya uang sekian kan Iya. gitu. Tapi Kan bagaimana target kita ini adalah ibadah ya, ibadah. Target Niat ibadah. kita kan. Jadi kalau kerja itu ya tadi Pak, apa yang menjadi tugas kita itu aja dijalankan. Ikuti Iya. alur lah, ikuti Hmm. alur aja. Sebagai bawahan. Sebagai bawahan ikuti alur. Mudah-mudahan lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja ya. Apa yang dibilang dari tuangkan dari atas pemanya sebagai tugas kita, Mm-mm. sedaya upaya kita kerjakan aja. Mm-mm. Kayak dulu saya juga pernah kan kebetulan juga saya seperti kita Iya. saya juga dulu pernah bertugas di Puskesmas di Jogja. Di Jogja. Jadi itu awal karir di Jogja. Iya, jadi Oh. kayaknya karakter saya juga dibentuk sama Oke. di sana ya. Karakter masyarakat di sana iya, ya. banyak pengaruhnya. Jadi apa Iya. yang kita kerjakan sekarang jangan terus kita harapkan hasilnya. Iya. Ke depan aja kita lihat gitu. Berapa lama di Jogja? Saya dulu bertugas di Jogja 5 tahun. 5 tahun sebagai perawat atau di puskesmas? Puskesmas ya? Di Puskesmas juga, Puskesmas. di Puskesmas Bangun Tapan, Bangun Tapan, Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul. Pada saat itu kepala puskesmasnya Pak siapa? Waktu saya tinggalkan Dokter Gigi Maya, kebetulan beliau terakhir menjabat sampai pensiun menjabat kepala dinas. Sebagai kepala dinas. Sampai sekarang masih komunikasi? Terputus komunikasi? Pernah dulu kan waktu masih beliau ini kan, tapi sekarang udah jauh Pak. Oh. Dulu yang pernah dulu minta, ada kan teman minta handphone saya, katanya Bu Maya pengen ini mungkin karena dia orang sibuk juga gitu kan. Kebetulan juga sekarang sudah. Tapi saya juga coba komunikasi karena kebetulan kan HP udah berapa kali ganti nih Pak. Yang hilang lah HP kan Iya. juga. Iya, Setnya, kontak hilang ya, kontak hilang. Udah pensiun beliau udah pensiun. Udah pensiun ya. Jadi banyaklah kesan didapat waktu di Jogja ya. Juga Pak. Ibaratnya karena kita baru pegawai ya sih Iya. wah ini peraturannya aturan jadi pegawai itu banyak dari sana karena tuh saya kan CPNS di Jogja. Oh, CPNS di Jogja ya. Jadi saya dulu buat pelatihan apa dulu waktu melakukan pegawai itu di Jogja. Di Jogja. Kesan yang sampai sekarang ini belum bisa Ibu lupain dari Bu Maya tadi. Siapa? Bu Maya, apa sih? Bu Maya itu mana ya? Dia selalu kayak mana ya? Dulu kalau waktu kerja dia kayak kakak kita lah. Kayak kakak ya? Selalu ibaratnya membimbing lah gitu ya. Namanya dia juga pimpinan. Dia nggak salah menyukai ilmu filsafat ini. Iya. Dan dia memang karirnya sampai habis. Sampai kepala dinas ya. Itu karena prestasi juga ya. Iya. Karena memang dia orangnya perfeksionis, udah cantik. Iya. Perfect lagi, cantik loh Pak orangnya. Masa itu Bu. Masa itu. Sampai sekarang Sampai beliau sekarang, sampai ya. sudah pensiun. Saya selalu kalau di sekarang bapaknya kalau di Puskesmas juga selalu pernah saya cerita. Iya. Kampusku itu dulu cantik loh, sampai sekarang pun cantik sudah pun pensiun tetap cantiknya. Iya. Yang aslinya bawaannya casing lahirnya cantik. Betul. Nanti
Nanti kalau kita sudah cepat siap wawancara, kita tunjukin yang mana sih ibu Ibu Maya yang yang cantik. menginspirasi Ibu Dr. Deborah. Gigi Maya yang cantik. Iya. Jadi demikianlah bincang-bincang kita dengan Kak Laili lah aku. Jadinya manggil kakak aja lah. Kalau di luar kan manggil ibu ya. Boleh kakak, Boleh ya. boleh. Izin lah ya. Pokoknya yang santai aja Ya kita, santai Pak. ya. Kak Laili di Deborah Panggabean, salah satu tenaga kesehatan terbaik Kabupaten Deli Serdang kategori perawat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Laili pada hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Kalau yang saya tangkap dari pembicaraan kita hari ini, beliau katakan dan mungkin itu menjadi inspirasi bagi beliau, bagaimana pekerjaan itu dijadikan sebagai sebuah ibadah dan mendapatkan nilai dari ibadah itu sendiri. Demikian podcast kita pada hari ini. Saksikan terus, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube kita Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.